Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman semua tidak lupa teman-teman ya dengan sosok Kaisar YKS, yang mana dulu yaitu saudara Kaisar YKS ini sempat mengenal manhaj salaf dan sempat juga bermajelis taklim dengan ustadz-ustadz salafi. Terlihat di mana dulu teman-teman ya, di saat Kaisar YKS ini masih aktif dengan pengajian salafi, begitu indahnya penampilan beliau ini. Beliau sangatlah santun dan sedikit demi sedikit Kaisar YKS ini telah mengenal Islam yang sebenarnya. Namun apalah daya teman-teman ya, ternyata memang hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hambanya itu memang berat untuk mempertahankan keistiqomahan, karena hati manusia itu di atas genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW selalu menekankan kita agar selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami ini di atas agamamu. Kita dituntut setiap hari untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidayah tersebut yang sudah kita dapatkan lalu terlepas begitu saja. Seperti halnya yang dialami oleh Kaisar YKS ini teman-teman ya. Setelah Kaisar YKS ini berlepas atau meninggalkan majelis ilmunya dai-dai salafi, kita lihat apa yang terjadi teman-teman ya. Beginilah kondisi Kaisar yang sekarang ini. Coba kita simak videonya. Memang hidayah tersebut sangatlah mahal teman-teman ya. Sangat-sangatlah mahal. Jadi untuk renungan kita sebagai seorang muslim, kita jangan berhenti untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidayah yang sudah kita dapatkan lalu terlepas begitu saja. Dan mari kita simak teman-teman ya, bagaimana jejak digitalnya Kaisar YKS ini di saat dulu ngaji bersama ustadz-ustadz salafi. Coba kita langsung simak videonya. Terus saya mendapatkan kok istri nggak perhatian banget Ustaz. Setiap hari, setiap saat, yang kamu udah sholat belum? Saya jawab aja, sudah, padahal belum. Masya Allah. Dulu saat saya belajar di mana bohong tuh? Ya itu. Di dunia entertain gitu. Makanya itulah pentingnya ilmu kita gitu. Insya Allah di situ Anda merasakan kok saya dia ngebohongin, dia ngasih media sosial, ngasih Instagram buat saya gitu tentang agama-agama, Masya Allah. Di situ saya merasakan kok betapa Zauzat ini luar biasa sayangnya sama saya gitu. Kadang saya juga pulang pagi terus pulang malam, paginya berangkat lagi. Jadi hak seorang keluarga, istri itu nggak ada. Maksudnya hak seorang ketemu sama istri dan anak kan penting gitu. Saya mentingin dunia terus. Tapi kan dunia buat istri dan anak juga. Iya benar, tapi disitulah saya merasakan kok hak seorang istri itu nggak ada gitu. Dan untuk ketemu ngobrol, hey sayang tadi ngapain aja kan gitu. Ini pulang tidur pagi jalan lagi. Iya bro, jadi nggak ada Rodin. Jadi setelah itu pas saat kejadian itu, saat saya berhijrah itu, saat kejadian saya berantem sama istri saya. Berantem? Tadi berantem sama gurunya, ini berantem sama istrinya. Nggak bener lah. Iya, lagi makan di suatu tempat yang indah, Masya Allah. Nah, saya makan, saya datang, saya bilang, yuk kajian. Hati saya ngomong, so suci lu. Masya Allah, sama istrinya so suci. Saya bilang, saya datang tuh tidak ada keikhlasan. Saya datang cemberut, muka cemberut, naik mobil, jadi tuh nggak ngobrol selama perjalanan, nggak ngomong, nggak ngobrol. Itu kalau nggak salah di Marcubuana, Jakarta. Ya. Ya Kak, saya datang duduk di rumah Allah. Saat itu temanya aku akan berubah itu. Ustadz Syafiq Riza Basalam. Ana ngisi waktu itu, Masya Allah. Jadi, dan kita duduk bareng, Ana belum kenal sama iya, itu. makanya saya, ya Allah, ternyata Allah kabulkan ya.
berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang tadi saya lihat dari jauh, dari sudut pandang yang tak terlihat. Masya Allah. Sekarang saya dekat dengan Ustaz, duduk depan di sini, Masya Allah, begitu saya merasa, ya Allah terima kasih kau telah mengabulkan doaku kan gitu. Setelah itu Tunggu, waktu datang ke kajian mercubuannya udah pakai jenggot gini? belum Ustaz. Nah, Belum tumbuh? Belum, udah itu iya belum tumbuh, masih tipis. Masih tipis. Saya datang, saya lihat kok beribu orang kok pakai jenggot. Saya udah mati takut loh, ini kamu teroris kali ya. Makanya Ana ketemu Abu Tanggung nyapa Ana, ya Allah ini orang kenapa ya, takut saya dibawa terus diajarin ngebom gimana gitu. Masya Allah. Tapi ini pikiran saya, maksudnya pikiran jelek saya gitulah. Saat saya pulang ke rumah, saya lihat lagi, saya kaji lagi di Google kalau nggak salah Ustaz, hadis tentang jenggot, hadis Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, cukurlah kumismu dan biarlah jenggotmu. Masya Allah. Kok saya lihat celana-celana udah pakai cingkrang kayak orang kebanjiran Ustaz. Nah, mungkin lagi banjir waktu itu, mercubuana. Masya Allah, Anda merasakan bahwa ada keanehan gitu dengan perubahan Tampilan orang-orang ini. Saya takut tuh, saya lihat lagi tidak isbal kan. Jadi Rasul bersabda bahwa kain yang dibawanya mata kaki tempatnya di finnar, neraka. Mengerikan kan saatnya. Alhamdulillah besoknya saya, Masya Allah, saya gimana nih ya. Kata orang kan kalau biar lebat tuh pakai minyak zaitun ya. Ustaz, minyak zaitun? Ya itu ada bilang, Masya Allah. Minyak goreng gitu. Ya. Saya bilang pas saat itu aku akan berubah itu luar biasa tuh, walaupun sedikit pembahasannya bahwa akhirnya aku akan berubah itu tentang bagaimana kita berubah harus dengan ilmu gitu Ustaz. Ya maksudnya saya mengkaji ilmu lagi, saya lihat Al-Quran dan hadis. Pulang dari kajian, kan awalnya ribut sama istri. Iya. Kemudian gimana di mobil? Masya Allah, Anda merasakan bahwa ini luar biasa, Allah mengasih petunjuk perantara dari istri saya. Perhiasan dunia yang terbaik adalah wanita soleh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jangan tepuk tangan di masjid antum lah. Allahu Akbar kalau di masjid itu. Dan semoga teman-temannya video ini menjadi renungan untuk kita semua, agar memang kita jangan henti-henti atau jangan merasa lelah untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya mendapatkan hidayah itu sulit dan mempertahankannya juga itu sangatlah sulit. Jadi saya himbau kepada teman-teman semua yang sudah mengenal manhaj salaf agar tetap meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk selalu membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami ini di atas agamamu. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.